karena Rosi perempuan, jadi étudiant, ada tehnya di akhir. Nah, kecuali yang ngomong raja ya, karena raja laki-laki, makanya raja bilangnya étudiant gitu. Nah, tapi karena Rosi sama Siti misalnya, bukan misalnya, memang perempuan, makanya bilangnya je suis étudiant. Ada tehnya. Je suis étudiant. Ya, yang artinya saya seorang mahasiswi. Nah, Rosi sama Siti sama Raja boleh dicatat dulu nih yang penulisannya ini supaya karena kan tulisannya Prancis tuh beda nih sama apa namanya sama bahasa yang lainnya kan, sama bahasa Inggris gitu-gitu kan Prancis beda gitu ya. Nah, jadi bisa ini aku kayaknya kurang ke atas ini aku pindahin ke atas sebentar. Hey. Nah, terus di akhirannya dibilang enchanté. Nanti kalian bisa tulis ya. Jadi kayak je m'appelle. Jadi udah bagus ya pronunciation-nya atau pronounce-nya udah bagus. Je m'appelle Rosiana siapa tadi? Désolé lupa. Vous pouvez. Jadi karena OU ya, sekali lagi aku mau ingetin kalau OU itu dibacanya U dalam bahasa Prancis. Mau apapun itu, OU itu selalu dan tidak pernah tidak dibacanya U. Nggak mau sih. Ini dibacanya U. U biasa. Jadi VOUS itu dibacanya VU. Karena S di akhir itu nggak dibaca. Nggak dipronounce. Nah, Z di akhir juga nggak dibaca. Nah, kalau EZ, sorry, bukan nggak dibaca, tapi kalau EZ ini tuh dibacanya E. Kalau kalian belajar di LMC atau apa namanya atau kemarin dapat yang berbayar, nanti di email sama orang LMC-nya di email handout materi bahasa Prancis gitu. Aku izin. Kak, aku izin live ya, Kak. Oke, Rosi, nggak apa-apa. Oke, berarti ini tinggal ya. Oke, nanti Rosi tinggal belajar dari ini aja ya, dari YouTube. Oke. Jadi Bung Courage. Oke, jadi S itu tadi kan di akhir nggak dibaca ya. Jadi Z itu dibacanya E. Jadi vous pouvez, OU itu dibacanya U. Jadi vous pouvez m'appeler. Nah, karena dia nggak ada aksongnya atau yang kayak aksong kayak ke atas kayak gini atau ke bawah, ini namanya aksong ya. Nah, karena nggak ada yang kayak gitu, makanya bacanya E. Jadi vous pouvez m'appeler siapa namanya. Nah, saya kalau Raja yang bilang Indonesian, tapi kalau misalnya kayak tadi Rosi sama Siti bilangnya Indonesian. Gitu. Moi, saya. Nah ini kalian nggak perlu sampai. Ini cuma untuk sekonesong saja, pengetahuan aja. Nanti nggak perlu ini juga nggak perlu dibaca nanti ya. Nah umurnya berapa? Disebut, tinggalnya di mana? Nah, si itu bisa dicatat. Nah, oke, enchanté. Enchanté artinya nice to meet you. Oke. Coba Raja, halo Raja udah. Halo Kak, maaf Kak, tadi dari toilet. Oh, udah dari toilet ya, nggak apa-apa. Oke, Raja coba. Raja baca, tapi pakai versinya Raja. Oh ya, yang mana Kak? Semuanya? Seprezongte aja, seprezongte. Oh ya, oke. Bonjour, karena udah malam. Bonsoir. Je m'appelle Raja Basaribu. Vous pouvez OU ini dibacanya U. Oh iya. Vous pouvez m'appeler. Nah, ini bacanya E. Jadi m'appeler. Oh iya. M'appeler. M'appeler Basaribu. Raja. Raja, oke. Je suis Indonesia. IN itu dibacanya eng. Oh, eng. Ya, eng bisa ang juga bisa sebenarnya. Pakai sengau dia. Eng atau ang.
Indonesi. Indonesian. Indonesian. Ya, Indonesian. Je suis Indonesian. Je suis Indonesian. Ya. Langsung J. Je vâng tenang. Vong. Vâng tenevong. Vong. Oh, Raja nomor 29. Iya, Kak. Oke. Je vong nevong. Berarti aku jangan panggil Kak. Harusnya aku yang panggil Oh iya. Kak. Je vâng nevong. Je vong nevong. Oke, parfait. Zabit Jakarta. Ini Ya, tinggal ya, Kak? benar. Oh, bener ya? Jabita, Jakarta. Zabit Jakarta. Zeviang de Medan. De Medan, oke. Ongshongte. Ong Seong Tae. Oke. Jadi yang kayak aku bilang ya, ini tugasnya kalau bisa besok ya. Kalau bisa besok Raja, Rosi sama Siti. Kalau kalian malu ngomong di IG story kalian, gak apa-apa, aku memaklumi hal itu. Kalian bisa send ke grup atau PC ke aku melalui Telegram ya. Dengan kalian bilang ya itu, video kalian ngomong bonjour, ya bonjour, je m'appelle siapa, vous pouvez m'appeler siapa, kalian orang apa. Nah kalau perempuan baru Indonesian ya, saya orang apa, ya, saya berumur berapa, saya tinggal di mana, pekerjaannya apa gitu. Saya seorang mahasiswa nih. Tadi Raja kerjanya apa? Maksudnya karyawan kah atau apa? Atau kerja di mana? Kemarin kayaknya ada pekerjaan PNS ya, Kak? Di slide Kakak. Oh, Ada nggak sih? ada. Cuman aku nggak tahu bahasa Prancisnya, Kak. Fonctionnaire. Oh iya. Di fonctionnaire. Iya. Oh, Raja seorang PNS. Oke. Apa bahasa Prancisnya, Kak, tadi? Je suis ini ya. Oh iya. Fonctionnaire. Itu laki-laki apa perempuan, Kak? Sama aja. Oh, sama. Laki-laki perempuan. Aku kasih lihat slide-nya ya. Iya. Iya. Oke. Patung debu. Gimana ya? Ini nih. PNS. Je suis fonctionnaire. Fonctionnaire. Saya seorang PNS gitu ya. Je suis fonctionnaire comme ça. Oke, jadi ini oh iya aku belum kirim ya ke grup, nanti aku kirim ke grup. Jadi fonctionnaire, saya seorang PNS kayak gitu ya. Nah, oke, sekarang terakhir dulu sih, coba dulu siapa tadi Siti. Halo Siti. Iya, Kak. Oke. Coba. Je m'appelle. Je m'appelle Siti Nurul. Vous pouvez m'appeler Siti. Je suis Indonesian. Nah, karena kalau Siti misalnya, ya betul. Kalau Siti ditambahin, ditambahin di sininya NE. Nah, tuh. Indonesian jadi bacanya. Indonesian. Ya. Oke. Je suis Indonesian. Terus Indonesian. Je pongtong. Pongtong. Jabit Bandung. Tadi yang aku bilang seorang mahasiswi. Kamu mahasiswi kan? Iya. Je suis étudiant. Nah, si étudiant. Ya, saya seorang mahasiswa. Je suis étudiant. Ada tehnya ya, étudiant. Ya, oke. Nice to meet you. Enchanté. Oke, kayak gitu. Nanti Raja sama Siti bisa ya, kayak memperkenalkan dirinya
by video nanti kirim ke aku. Kalau kalian malu masukin ke IG story. Oke? Oke, Kak. Oke, mantap. Oke, Oke, kita Kak. lanjut. Ya, oke. Kemarin kita udah sampai kita udah sampai le nombre ya. Jadi hari ini aku mau mainan kuis. Tapi sebelum kita mainan kuis, aku pengen kalian bisa dulu minimal cara bacanya ya. Siapa mau coba baca 0 sampai 20? Karena ini kayak private ya, jadi kita santai aja. Ada yang mau coba baca? Aku, Kak. Oke, boleh. 0, 1, 2, 3, 4, Kat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, betul. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow, oke. 21, 22, 23, 24, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Kong. 31. Oke. Gak jadi 20 ya. Jadi 31 nggak apa-apa. Bagus, Parfait. Kong Teang. Coba sampai 39 deh. Nanti 40 udah gitu sama Mas Raja. Ya, oke. Siapa, Kak? Sampai Kong Teang. Oh, Trong Teang, Trong De, Trong Troa, Trong Kiat, Kat. Trongkat. Kat, Trong Kat, Trong Sak, Seng. Trong Seng, Trong Sis, Trong Sep, Trong Huit, Trong Neuf, Karong. Karon, Karong. Karong, Karong. Karong. Oke. Coba dilanjut sama Raja. Coba. Bareng ya sama aku ya. Karong. Karong. Karong Seang. Karong Teang. Karong De. Karong De. Karong Trois. Karong Trois. Karong Kat. Karong. Karong Kat. Kenapa karong? Karena U-nya itu nggak dibaca. Jadi ki itu kan dibaca kayak K ya. Jadi bacanya K, A-N itu kan ong. Jadi karong, kenapa ada t-nya? Karena di akhir ada huruf E. Kalau ada huruf E di akhir, otomatis huruf sebelum E dibaca. Jadi karong. Karong, seng. Karong, seng. Hmm. Karong, sis. Karong, sep. Set. T ya, Sep. set. Sep. Bukan sep, tapi set. S-E-T. Oh iya. Sep. Karong, wit. Karong, neuf. Sengkong. Sengkong. Sengkong teang. Sengkong teang. Sengkong de. Sengkong de. Sengkong trois. Sengkong trois. Sengkong quatre. Sengkong quatre. Sengkong cinq. Sengkong seng. Sengkong six. Sengkong sis. Sengkong sept. Sengkong set. Sengkong huit. Sengkong huit. Sengkong neuf. Sengkong neuf. Soixante. Soixante. Oke. Coba lanjut lagi. Nah, 60. Nah, 61 ya. Itu masih sama ya. Soixante et un. Soixante et un. Soixante deux.
62, 63, 63, 64, 64, 4, 4, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 7, ST, set, 7, nah ya, 68, 68, 69, 69, 70. 70. Oke. Nah, kenapa 70 itu 70? Nah, jadi aku mau kasih tahu ya, kalau misalnya per dari 70 ya, dan 80 ya, dan 90 ya, itu dia sudah berbeda ya. Jadi kalau 70 ini itu dari 60 ditambah 10. Kenapa dipanggilnya swasong dis? Karena 60 itu swasong dan dis itu 10. Jadilah 70. Dari situ kenapa dia swasong dis dipanggilnya. Nah, sedangkan ini kenapa dipanggilnya itu katrewong atau 80? Karena katrewong itu dari 4 dikali kat itu kan 4. Wong itu berapa? 20. 20, bagus. Karena 4 kali 20 sama dengan 80. Makanya dia katrewong atau 4 dikali 20. Jadi bilangnya katrewong. Gak tahu kenapa, tapi memang kayak gitu. Nah, kemudian kenapa? Nah, berarti kalau udah mulai 70, nah 71 tinggal kalau habis dis kan tadi habis 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, tinggal dilanjutin. Swasong dis, nah 11-nya kan ong. Berarti swasong ong, swasong dus, trace, dan selanjutnya. Sama kayak diswit, disnek. Nah, 80 katrewong dari 4 kali 20. Nah, kalau ini agak ribet nih yang si 90. Nah, tapi nggak apa-apa. Sama kayak yang tadi 70 ditambah. Nah, kalau ini asal katanya kenapa dia jadi katrewong dis itu asal katanya dari 4 dikali 20 ya ditambah 10 gitu. Jadinya 90 kayak gitu. Nah, tapi dihafalin aja kalau 80 itu katrewong. Berarti kalau 81 katrewong teang, katrewong de, dan sampai 9, nah berarti 90 dan katrewong dis. Katrewong dis, katrewong ongs. Oke. Ini karena kalian cuma berdua, dua-duanya open mic aja. Ikutin aku ya dari tadi 70. Oke? Oke. Oke. Sebentar. Swasong dis, Swasong dis, swasong ongs. swasong ongs, Siti suaranya bisa open mic. Oh, swasong ongs. Oke, bareng-bareng ya kalian berdua ya. Ya. Swasong dus, swasong dus, swasong treze, swasong treze, swasong 14, swasong 14, swasong 15, swasong 15, swasong 16, swasong 16, swasong 17, swasong 17, swasong 18, swasong 18, swasong 19, swasong 19, katrewong. katrewong, Oke. Katrewong teang, katrewong teang, oke. Katrewong de, katrewong de, katrewong troa, katrewong troa, katrewong kat, katrewong kat, katrewong seng, katrewong seng, katrewong sis, katrewong sis, katrewong set, katrewong set, katrewong wit,
Quatre-vingt-huit, 89, quatre-vingt-neuf, 90, quatre-vingt-dix, 91, quatre-vingt-onze, 92, quatre-vingt-douze, 93, quatre-vingt-treize, 94, quatre-vingt-quatorze, 95, quatre-vingt-quinze, 96, quatre-vingt-seize, 97, quatre-vingt-dix-sept, 98, quatre-vingt-dix-huit, 99, quatre-vingt-dix-neuf, 100. cent. Oke, perfect. Gampang ya sebenarnya. Ya. Oke, ini ada tematik ya. Habis itu nanti kita akan apa namanya akan sedikit game ya. Oke. Plus lah hilang. Bentar. Ini kurang, maaf ya teman-teman. Ini kurang, muang. Plus itu tambah bahasa Prancis itu plus, kurang itu muang, karena OI itu dibaca nyawa, karena ada N-nya jadinya sengau. Kalau ada huruf N di akhir, itu udah pasti sengau. Jadi bacanya muang. Muang, ya. Kalau dikali, multiplier pas. Multiplier pas. Kalau dibagi, divisé par. Kalau sama dengan egal. Oke, dua-duanya open mic lagi biar aku bisa mendengar kalian membaca. Plus, moins, multiplier par, Multiplier par, diviser par, divisé par, égal. égal. Oke. Nanti boleh di screenshot atau apapun itu, karena aku mau boleh di foto atau screenshot, karena aku mau main game ya dengan matematik. Kalian siapin kertas, nanti aku akan slideshow ke atas, jadi aku akan pakai angka-angka yang aku share screen aja ya, gitu. Jadi gampang buat kalian. Oke? Vous comprenez? Kalian paham? Vous comprenez artinya you understand? Kak, berarti angkanya nanti ditampilin Aku di slide kan, Kak? Gimana? Angkanya ditampilin di slide kan, Kak? Ditampilin di slide. Oke, Oh, ditampilin di slide. Oke? Udah di screenshot atau di foto? Bentar, Kak, lagi moto, Kak. Oke. Nanti kalau udah sorry. bilang ya. Sans. BTW aku mau tanya dong, kalian belajar bahasa Prancis itu karena ada sesuatu hubungan dengan pekerjaan kah? Atau karena pengen apa? Atau pengen mengisi waktu luang atau gimana? Pengen pergi ke sana, Kak. Amin, Siti, amin. Amin. Amin, semoga ya. Banyak banget loh. Aku sebenarnya pengen banget loh lanjut ke sana, tapi malah semua pendaftarannya tutup. Aku baru lihat. Oke, semoga ya, Siti ya. Amin. One day ke sana. Pengen lihat Menara Eiffel. Oke, Menara Eiffel. Di YouTube ada, Mbak, Menara Eiffel. Tapi kata pengen ini apa? Pengen ngebuktiin kata orang kan Paris tuh kota romantis gitu. Iya, betul. Iya. Pengen ngebuktiin bener gak sih gitu. Oke. Kamu kuliah di mana, siapa? Siti? Di Politeknik Pajajaran Oh ICT. iya. Prodi apa? Bisnis digital sama ADM. Oh, oke. Itu sama Unpad sama nggak sih? Maksudnya wilayahnya? Masih searea Unpad. Oh, masih searea. Unpad Berarti di Nangor juga ya? Unpad. Oh, enggak, ini yang aku di Bandung. Oh, di Bandung. Kirain Ya. Nangor. Kamu kemarin pernah ikut kelas bahasa asing sebelumnya nggak? Yang ada Rusia sama Korea sama Prancis?
yang bulan lalu. Iya, pernah. Itu dari Unpad juga loh ininya, yang Rusia tapi. Oh, kalau yang Rusia aku nggak ikut, ikutnya yang Perancis. Oh, ikutnya yang Prancis, walah. Hmm. Kalau Raja sebelumnya pernah ini, Pernah apa Kak? pernah apa? Pernah ke apa tujuannya? Tujuan mau ke Prancis. Tujuan mau ke Prancis, Oh, ke Prancis. soalnya menurut aku pribadi kan bahasa Prancis itu salah satu bahasa resmi PBB. Jadi Oh, menurut aku pasti ke kepake. depan pasti kepake penting gitulah. Oh, Karena Raja kerja. Oh, bahasa tadi kan nasional PNS. PNS di mana Raja? di KKP Kak, KKP itu di mana? Kelautan Perikanan Kak. Oh, alah. Dulu kuliah di mana? Kuliahnya bukan sastra Kak, kuliahnya FISIP. Kuliahnya apa? FISIP. Oh, bukan tentang perikanan gitu-gitu. Bukan, tapi di KKP-nya bukan bagian teknisnya, aku di bagian kerjasama, Kak. Oh, alah. FISIP di universitas apa? Unpad, Nangor. Nangor Unpad. Wow, Iya. sama kayak yang kemarin Rusia itu juga dia di Unpad. Oh, sastra Rusia, Kak. Dia sastra Rusia, FIB Wow. tutornya. Wow. Dia Cewek gitu. apa cowok, Kak? Cowok. Siapa ya kemarin namanya? Wow, Ih, keren Alka ya. kok. keren. Sastra Rusia loh, gila. Iya, sastra Iya. Rusia. Aku Keren aja banget. kalau kuliah sastra Inggris udah pusing gimana sastra Rusia. Aku aja Kamu sih ikutan ini prodi nggak apa? Kita lulus-lulus. santai banget ya. Kayak nggak belajar ini lah. Kalau aduh, kalau aku yang ngajar tuh mesti begini. Berarti kalau misalnya ini apa? Siapa prodinya? Siapa aku, Kak? Yes, Oh, you. aku administrasi negara, Kak. Public administration. Oh, administrasi negara. Oke, Oh, oke. ini. Oke. Udah catat nih ya berarti ya yang tadi atau di sini Sudah. else. Oke. Kita gampang aja kok. Oke, vous écoutez bien. Ya, jadi kalian dengerin baik-baik. Et puis, vous écrivez dans votre papier. Habis itu kalian tulis di buku kalian ya atau kertas. Ya. 5 soal aja. Oke. Numero 1, nomor 1 ya. Kak, ngomongnya pelan-pelan boleh, Kak? Boleh dong. Jangan Boleh dong. kencang-kencang ya, Kak? Oh, oke, aku Iya, Kak. kencengan ya aku ya kalau ngomong ya. Enggak, maksudnya ini yang buat Bapak angka-angka ini, Kak. Oh, enggak lah, enggak. Kebiasaan ya masih. Maaf ya. Oke, vous écoutez bien. Kalian dengerin baik-baik ya. 5 plus 9 egal. Nanti ya jawabannya ya. Jawabannya nanti. Titik dulu. Oh, maaf, boleh diulang. Ya boleh. Aku 3 kali yang ngomong ya. Jadi kan berapa 1 kali. 5 plus 9 egal. Satu lagi. 5 plus 9 egal. Oke. 5 plus 9 egal. Udah? Sudah, Kak. Oke. Numero 2, nomor 2. Udah. 15 moins 10 égal 15 moins 10 égal 15 moins 10 égal. Oke. Numero 3. Nomor 3.
Em, bentar ya. Mikir bun. Oh, ini. Wong divisé par 4 égale 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 Oke. Numero 5 udah? Sudah, Kak. Oke, numero 4. Ini nggak ada suaranya, siapa namanya? Siti. Siti udah belum? Iya, Kak, udah. Udah, Nomor mantap. 4 yang sekarang. Nomor 4. Oke. 3 multiplié par 7 égale 3 multiplié par 7 égale Kak, maaf yang awal. apa? 3 3 3 multiplié par 7 égale Oke. Yang bawahnya, Mbak, biar variasi ya. Oke. 40 moins 35 égale 40 moins 35 égale 40 moins 35 égale sekali lagi 40 moins 35 égale Oke. Kalian bisa jawab dulu nomor 1 sampai 5. Aku tunggu jawaban dulu. Bisa lah ya tambah kurang bagi. Udah kerja dan mahasiswa. Tambah kurang kali bagi. Kalau udah bilang ya, gengs. Sudah, Kak. Oke. Udah dijawab ya berarti ya. Sama dengannya berapa aja sama lagi Siti. Asik nih kalau nulis. Nulis apa namanya belajar anaknya Diki. Aduh. Siapa Siti udah belum? Kalau belum nggak apa-apa, aku tungguin. Udah, Kak. Oke, mantap. Mantap jiwa. Coba kita ke atas dulu deh yang ini. Coba Raja dulu karena tadi duluan selesai. Nomor 1 bahasa Indonesianya dulu, baru ditranslate ke bahasa Prancisnya. Soalnya, Kak. Soalnya sama jawabannya. Wow. Gak apa-apa, kita belajar. Kalau salah nggak apa-apa ya, Gak Kak? apa-apa lah, siapa yang mau tertawakan kita. Setahu saya nomor 1 itu bahasa Indonesianya
5 Mm-mm. tambah 9 Pinter. sama dengan 14. 14. Oke. Coba Prancisnya dibaca 5 bahasa Prancisnya. 5 seng Mm-mm. tambah plus Mm-mm. plus apa plus ya kayak? Plus ya. Blue. Oh ya plus. Seng plus 9 Mm-mm. egal Mm-mm. 14. Gimana Pinter. sih? Benar-benar Oh 14. iya, 14. Oke. Selanjutnya Siti coba Indonesianya dulu. 14, Mhm. 5, 14, 5. 16. Ini yang nomor 2. Oh, nomor 2 tuh 15 Soal. dikurang 10, Mhm. Sama dengan. 5. Oke. Perancisnya coba. Oh, jadi satu soal Indo, terus Prancisnya. Ya, soal sama jawabannya Perancisnya sekarang. 14, Nomor 2 jawabannya soal sama jawabannya. oh, 15 dikurang 10 sama dengan 5. Oke, Perancisnya. 15 Heeh. moins Hmm. 10 égal 5. Seng. Oke, Harvey, bagus. Oke, lanjut. Raja. Kak, maaf, saya izin keluar duluan, gak apa-apa. Kenapa? Soalnya ini mau pulang. Oh, kamu dari mana? Aku di kerjaan. Oh, alah, ya boleh. Nanti videonya paling saya lihat ini. YouTube. Ya, Ya. oke. Oke. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, berarti Raja sekarang coba. Oke, nomor 3 ya, Kak. Ya, asik di Raja kayak private. Nomor 3. Indonesia dulu ya, Kak ya. Kalau nggak salah tadi Iya, Indonesia dulu. 20 Hmm. dibagi per Dia bagi dibagi, benar. 4 sama 4. dengan 5. Oke, Prancisnya. 20 Vang Hmm. bagi itu kalau nggak salah tadi divise pa. Hmm. Kemudian 4 itu kat Hmm. egal Hmm. 5 itu seng. Seng. Oke. Nomor 4. Nomor 4 3 kali 7 sama dengan 21. Prancisnya. Troa Hmm. kali itu multiplie par 7 set Hmm. egal Hmm. 21. Vingtaine. Oke. Numero 5. Numero seng itu 40 Hmm. kurang 35 Hmm. sama dengan 5. Oke. Prancisnya. Oh ya, aku belum keluar. Sorry. 40 tadi apa ya, Kak? Ya, bentar. Maaf. Lupa, maaf ya. Oke. Karong Hmm. kurang itu moang. Moang. 35 itu Trong. trongseng Hmm. egal seng. Parfait. Parfait itu Bagus. apa sih, Kak? Benar semua. Parfait itu perfect. Oh, parfait. Oh iya. Tulisannya gini nih ya, di aku tulis di chat. Itu ya, parfait. Parfait itu artinya perfect. Ya, parfait. Mantap. Gampang kan? Gampang sih, Kak, cuman ngafal angkanya masih belum bisa sampai Ya, angka tinggi. pasti. Itu pasti banget. Aku mau wajarkan itu. Karena aku kalau ngajarin orang itu pasti belajar angka itu Sulit. tiga harian baru mereka Iya. mudeng. Orang angka emang susah sih. Nah, kita lanjut ke les horaires. Les horaires itu artinya jam.
jam dalam bahasa Prancis. Nah, dalam bahasa Prancis itu bahasa, kalau raja mau nanya nih sama orang gitu ya, mau nanya jam berapakah sekarang, ya, jam berapakah sekarang, bilangnya il est quelle heure atau quelle heure est-il, itu sama aja. Tapi mostly orang Prancis lebih prefer atau bukan lebih prefer sih, lebih kayak lebih sering ngomong itu pakai yang nomor 2, bagian kedua. Nanti hari ketiga aku akan kasih listening bagaimana antara aku yang ngomong sama orang Prancis yang ngomong. Itu akan sangat berbeda sekali, tapi nggak apa-apa. Kita namanya belajar, apalagi dalam waktu 3 hari itu kayaknya kurang ya untuk bisa belajar bahasa Prancis banget. Jam berapakah sekarang, bahasa Prancisnya quelle heure est-il, ya, quelle heure est-il, gitu. Itu kalau mau nanya jam berapakah sekarang. Nah, Prancis itu fun fact-nya, Prancis itu jam-jamannya itu sama kayak Indonesia gitu. Maksudnya gimana? Prancis itu tidak kayak bahasa Inggris yang mengenal IM dan PM. Maksudnya 9 AM berarti itu jam 9 pagi. 9 PM itu jam 6, jam 9. 9 itu 9 malam. Nah, Prancis mengenal jam 21.00, jam 13.00, 14.00. Nah, Prancis mengenal jam itu gitu ya. Jadi kalau sekarang jam 8 malam nih misalnya ya. Nah, kita bilangnya ile, langsung ile, bla bla bla, jamnya disebut, angkanya berapa, jamnya berapa, gitu ya. Dia selalu diakhirinnya Misalnya sekarang jam 8 malam, berarti ile, karena 8 malam kita bisa bilangnya jam 20.00 atau jam 20 ya. Il est 20. Kita bisa bilang gitu. Jelek banget bisa. Ya mohon maaf lahir batin deh. Raja kan orang Batak, berarti ngerayain Christmas atau enggak? Iya, Kak. Ya, oke. Il est 20. Kayak gitu ya. Il est 20. Jadi dia jam 20.00 atau jam 8 malam gitu ya. Il est 20. Nah, kalau misalnya nih kayak gini nih, il est 2 heures, kita bilang il est 2 heures atau jam 2, mau bilang karena misalnya raja sama temennya itu ada di suatu tempat yang sama ya, bukan LDR istilahnya. Jadi bukan yang kayak di Inggris dan pokoknya sama-sama tahu kalau ini siang sekarang. Bisa bilangnya il est 2 heures gitu. Tapi bisa juga bilangnya il est 14 heures. Kalau 14 itu kan 14. Nah, itu berapa, inget gak tadi? 8. 2. Apa ya? 2. 2. Iya, itu 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Itu 2 ya. Il est 2 heures berarti sekarang jam 2. Il est 2 heures. Jam 2. Ini kalau jamnya jam 2. Nah, itu il est 14 atau kita bisa bilang 14 itu kan 14. Jam 14.00. 14.00 itu kan jam 2 siang. Gitu. Il est 14 heures. Nah, untuk siang ya, kalau jam waktu siang Prancis itu mengenalnya il est 12 heures. Il est 12 heures. Ya, itu bisa bilang jam 12 atau il est midi. Il est midi itu pas jam 12 siang gitu. Il est midi itu jam 12 siang. Il est minuit itu jam 12 malam. Nah, jam 12 malam il est minuit. Nah, kalau jam 1 walaupun ang itu 1, tetapi kalau misalnya di jam 1 itu il est 1 heure. Il est 1 heure. Dan heure-nya itu tanpa S di akhir ya. Jadi il est 1 heure. Nah, kalau lewat di belakangnya itu tinggal kita masukin aja katanya berapa, lebihnya berapa. Misalnya nih, ini kan jam 12 lewat 10. Nah, il est 12 heures karena 12 itu 12. 12 heures 10 karena lewat 10 menit. Jadi il est 12 heures 10 artinya jam 12 lewat 10. Nah, kalau lewat 15 atau kalau dibilang di Indonesia tuh seperempat gitu ya. Il est 2 heures 15. Il est 2 heures 15. Nah, itu jam 2 lewat 15 karena 15 itu 15. Il est 2 heures et quart du soir. Bisa juga jam 2
jam 2:15, ekah ini maksudnya lewat seperempat sore gitu ya. Nah, terus abis itu il est 11h30 itu artinya jam 11.30. Kalau 11h30 setengah 11. Bacanya gitu, setengah 11. Nah, kemudian kalau misalnya kurang, bilangnya, ini contohnya kan ini kan jam 11 kurang 10 menit. Ya kan? Il est 11h moins 10. Il est 11h moins 10. Nah, kalau misalnya malam, ini kan jam 9 nih. Kita bisa bilang il est 9h du matin. Kalau dia pagi, du matin artinya pagi. Kalau malam, il est 9h du soir. Kalau malam ya, jam 9 pagi bahasa Prancisnya il est 9h du matin, jam 9 malam bahasa Prancisnya il est 9h du soir. Nah, kalau misalnya mau bilang jam 21.00 nih, gimana Kak? Bisa nggak? Bisa. Kita bilangnya il est 21h. Il est 21h. Oke? Oke. Paham ya? Oke. Coba Raja ikutin aku ya. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Oke. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Oke. Il est 2h. Il est de... gimana 2h. Kak? Oh, 2h. il est 2h. Ya. Il est 14h. Il est 14h. Oke. Il est 12h. Il est 12h. Il est midi. Il est midi. Il est minuit. Il est minuit. Il est 1h. Il est 1h. Il est 12h10. Gimana Kak? Il est 12h10. Oh ya. Il est 12h10. Il est 2h15. Il est 2h15. Il est 2h15 du soir. Il est 2h15 du soir. Ya. Il est 11h30. Il est 11h30. Il est 11h30. Il est 11h30. Oke. Kenapa dibacanya Jadi selalu aku ingatkan ya, kalau ash itu nggak pernah dipronounce atau nggak pernah dibaca ya. Yang dibaca dan di akhir tuh kan nggak dibaca. Ya, Prancis banyak maunya memang nggak apa-apa. Jadi nya doang yang dibaca. Ininya doang yang dibaca. Jadi ile st itu dibacanya e doang. Nggak tahu kenapa tapi dari sananya dibacanya e doang. Ile bla 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 gitu. Nah, jadi itulah mengapa ile kita tinggal sebutin aja jamnya berapa. Memang ini harus dibaca ulang-ulang. Nah, langsung lagi ya. Il est 11h moins 10. Il est 11h moins 10. Okay. Il est 9h du matin. Il est 9h du matin. Il est 9h du soir. Il est 9 il est 9h du soir. Okay. Il est 21h. Il est 21. 21. Oh ya, il est 21 heures. Iya. Gak apa-apa. Itu kalau misalnya kamu mengalami kesulitan, itu hal yang wajar. Justru hal yang aneh kalau nggak mengalami kesulitan. Pasti yang namanya belajar bahasa mengalami kesulitan. Aku ada ngajarin seorang polisi. Oh my god, dia bahkan lebih lama lagi. Nah, memang itu hal yang wajar gitu. Kalau misalnya susah-susah begitu. Oke, sampai sini Raja dia mau tanyain nggak? Atau ada yang masih dibingungin? Oh, sebenarnya masih kesulitan di cara baca sih Kak. Kalau dari materinya, apa cara bikin Kayaknya kamu kemarin jamnya telat gak sih waktu pas yang hari pertama?
Iya. Nah, ini aku kasih tahu ini. Aku nggak tahu apa namanya, Raja kemarin menang kuis atau yang ikut enggak, soalnya aku kan yang megang keuangan. Jadinya kemarin kalau nggak salah Raja yang apa namanya bayar ya. Kalau yang bayar itu setahu aku dia nanti dapat apa sih namanya handout gitu. Nah, handout. Nah, kalau handout itu nanti aku akan kasih di akhir di terserah si Raja mau di akhir atau sekarang. Nanti aku kirim lewat ininya LMC apa namanya tentang ini la pronunciation. Ini juga yang biasanya dipakai aku pakai kalau ngajarin anak-anak kelas gitu. Nah, jadi kalau ON, ya, kalau Raja ketemu huruf O dan N, itu dibacanya O, selalu. Nah, AU itu selalu juga dibacanya O, selalu. AU itu dibacanya O. AUX juga dibacanya O. IN dibacanya eng. Nah, itu kenapa? Nih kalau nih contohnya ini ya. Ame, karena kan ME nggak ada di sini ya, berarti biasa aja kalau nggak ada. Cara bacanya Inggris, Prancis itu sama kayak Indonesia. Ya, cuma oke. Raja ikutin aku dulu deh gini. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, bukan G tapi G. oh, Z, Ya, agak lebay gitu. Oke. H, H, I, I, J, Z, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P. Q. Jadi mulutnya Gimana? kayak Gimana, Kak? mulutnya itu Heeh. U tetapi bilangnya I. Q. Mulutnya U, bilangnya I. Nah, I, nah, I, ya gitu. gitu. Oh, R, ini susah nih, Kak. Gimana, Kak? R aja. Kalau Oh, nggak bisa R-nya R, Prancis, R Indonesia jangan R, bukan R ya, R. R, Nah, bagus gitu. S, S, T, T, U, gimana? U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z. Z. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya huruf Prancis ini mirip-mirip sama abjadnya Indonesia, alfabetnya Indonesia, cuma bedanya di sini. Kalau kita bilangnya A B C D E, nah kalau di Prancis A B C D E, ya kita bilang E6. E, E. Mungkin awal-awal akan sulit. Aku mengalami beberapa kasus di anak les, kalau misalnya dia ngomong itu selalu Tapi harus diingat kalau ini bacanya tuh Tapi nggak apa-apa, itu hal yang wajar. Yang itu kalau dia ada aksong. Aksong itu ini, yang atas ini loh, yang kecil. Nah, itu namanya aksong. Aksong. Jadi kalau misalnya misalnya nih ya, itu ada gini. Aksong itu ada banyak. Tuh, aksong graf, kompleks sama sedi. Jadi ada aksong egu, itu ke atas, aksong graf itu ke bawah, habis itu aksong trema itu yang ada titik 2, sama titik 2-nya nggak tepat, titik 2-nya tuh di atas lurus gitu loh, gini, aksong trema, namanya trema, terus yang ini aksong sirkonfleks. Nah, ini cuma pengetahuan aja. Keempat ini sama-sama kalau ini lafalannya adalah ya, Sedangkan kalau dia nggak punya aksong, bacanya kayak gitu. Nah, jadi ini bacanya kayak kita bilang empang, nya kayak kita bilang empang, an itu dibacanya ang, ou dibacanya u, on dibacanya ong, ain dibacanya eng, ou dibacanya u, ch dibacanya sh, OUI dibacanya wi, OI dibacanya wa, JN dibacanya nye. ON kan tadi bacanya apa? ON. ON tadi dibacanya ong. Ong. Itu kenapa di sini bacanya nong? Karena ON dibacanya ong, dibacanya nong. Nah, kalau ada C, nah yang bawah ini namanya sedil. Sedih. Sedil
Ya, jadi bacanya S. Kalau ada yang kayak gini-gini, bacanya S. Hmm. Huruf 1S, jadi ada huruf S1, satu S doang nih. Diapit huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, dan AS. Jadi kalau Perancis tuh vokalnya ada si AS juga. Sebenarnya kok AS itu bukan vokalnya Perancis ya, cuman AS itu lebih kayak ke ASMUE. AH itu kan nggak pernah dibaca, jadi huruf berikutnya yang dibaca. Itu dibacanya Z. Z. Nah, huruf S-nya itu kalau misalkan ada 2, diapit huruf vokal, dibacanya itu S. S, benar-benar S gitu ya. Nah, dibacanya itu S, benar-benar S. Nah, kalau contohnya kayak gini nih. AN tadi bacanya apa? AN tadi ang, Ong. Nah, ang, ang. ong. Oh Iya iya, kan? Ini ang. ang. C tadi ini sedil yang ada sedilnya itu dibacanya apa tadi? S. S. AN tadi ang. AN Ini ang. tadi S. AI. AI itu tadi E. 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 Ya. E. E. Dan huruf S diapit huruf E dan I. Ini kan dulunya huruf vokal nih. E dan I. Dibacanya Z. Z. Jadi dibacanya Z. Jadi bacanya pelan-pelan. AN tadi ong. Jadi Français. Française. Oh iya salah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Français. Française. Française. Français. Ya, kayak gitu. Kenapa Oh. Française? Karena AN dibacanya ong. Sedil ini, saya ada sedil bacanya S. AI dibacanya E. Huruf S dihabis huruf vokal, jadi bacanya Z. Jadi bacanya Française. Français. Nah, kemudian huruf di akhir ya, huruf di akhir seperti huruf S, huruf T, huruf E, terus S, T, E, R, ya, itu biasanya tidak dibaca, kecuali merek ya, kayak Hermes, nanti di bawah ada kok, bentar. Ini nggak dibaca. Coba kalau ini bacanya apa ya, nomor 4? Nomor 4. Nomor 4. D itu tetap normal. Oh, R. yang berubah OI. OI itu jadi wa. T di akhir dibaca nggak? Tadi aku bilang. T di akhir tidak. Tidak. Oke, jadi bacanya Droa. pinter. Droit. Oh, Bagus. iya. Paham ya? Oke. Ini deh. Ini nomor 2. OU dibacanya apa? U. Oke, jadi bacanya Bulo. bulo. Yes, bulo. Kayak gitu. Bulo. Gampang kan? Gitu. Jadi memang ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan gitu. Kalau ini aku kasih ini sebagian besar ini kepake gitu loh. Nah, kecuali nih UE, ini bacanya E. Jadi bacanya ger. Ger. Gitu. Bacanya E. Jadi bacanya ger. Nah, AIN tadi bacanya apa? Eng. 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 Oke, jadi bacanya American. bagus. Bener. American. Oh, iya. Benar-benar. American. Nah, CH tadi bacanya apa? Nah, AN itu Ang. Jadi bacanya Gimana ya? Shong, betul. Shongji. Oh. Shongji. Xiangxi. Shongji. Kayak gitu ya. Ini deh, bacanya apa? Empang E. Ya. Berarti E3. Bacanya Kak. Ini C-nya. Oh iya. Ekri. Ekri. Gampang kan? Oh. Nah, ini coba. F A N C. Tunggu. Aturannya AN. Ang. Jadi France. France. Kok bisa France sih, Kak? Oh iya iya. Oh iya Karena benar. sengal. France. Tengah ya. France. Ya, France. Gitu. Gampang kan?
Sebenarnya bahasa Prancis itu gampang dibandingkan Inggris, FYI. Kenapa? Karena bahasa Prancis itu apa ya? Ada ketetapan-ketetapan cara pembacaannya. Karena kayak ON ini selalu dibacanya ON. Sedangkan kalau Inggris kayak ada beberapa yang dibacanya itu bukan beberapa, malah sering. Kayak A dibacanya jadi E. Tapi ada juga yang A dibacanya A kayak gitu. Sebenarnya kalau cara pembacaan, kalau kata dosenku ya, kalau kata dosenku kayak gitu. Karena kita waktu pas golden age ya, atau umur 5 tahun, 6 tahun gitu, kita udah didoktrinnya bahasa Inggris. Jadi bagi kita lebih mudah Inggris gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Gampang kan sebenarnya? Gampang. Sebenarnya gampang, cuman ya itu aja yang tadi kayak aku bilang gitu. Nah, nanti di hari Minggu kita ada ujian. Ujiannya pasti dari yang pernah aku ajarin kayak gitu. Nah, terus abis itu kayak untuk besok kita akan bahas mengenai tentang demain on va parler quoi? On va parler article défini et indéfini. Nah, ini kita akan bahas ini kata benda. Jadi kalau di bahasa Inggris ada kan kata kayak an, gitu-gitu kan. Sebuah ya Kak ya? Sebuah, ya. Sebuah. Jadi di Prancis pun ada, bahkan di Prancis terlebih yang kayak lebih rumitnya kayak gitu. Nah, habis itu kita akan masuk membuat kalimat. Oke, selesai. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kak, aku mau dong ininya, modulnya. Kemarin aku ini kok bayar Kak. Ya, itu nanti di apa namanya, saya bentar. Di share